Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Aura Kesuma dengan NIM 201501194. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Isma Farsi yang saya ketahui serta sedikit rangkuman materi yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan PPLF tahun 2021 selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu dari tanggal 20 hingga tanggal 21 Maret. Yang pertama, Isma Farsi. Isma Farsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia itu adalah organisasi berskala nasional yang menjadi tempat atau pewadah bagi mahasiswa-mahasiswi farmasi dari berbagai perguruan tinggi farmasi yang ada di Indonesia. Isma Farsi memiliki tujuan untuk mewujudkan pribadi mahasiswa farmasi dalam lembaga keeksekutifan mahasiswa farmasi untuk bertanggung jawab, kemudian sadar dan mampu menjunjung tinggi norma serta etika profesi farmasi. Isma Farsi dahulu memiliki nama Mafarsi, di mana Mafarsi didirikan pada tanggal 22 Desember tahun 1955 di Kaliurang, Yogyakarta, dengan sekjen atau sekretariat jenderal terpilih yaitu Purnomo Singgi dari UGM dan juga Midian Sirait dari ITB. Isma Farsi merupakan organisasi intra perguruan tinggi yang berorientasi pada keilmuan dan berbasis pada keprofesian. Isma Farsi kemudian menjadi Isma Farsi, di mana sebelumnya Mafarsi menjadi Isma Farsi itu pada tanggal 10 hingga 19 Oktober di Bukit Tinggi. Kemudian dalam Isma Farsi ini terdapat 8 pembagian daerah atau wilayah. Yang pertama adalah wilayah Sumatera 1, wilayah Sumatera 2, wilayah Jabodetabek, wilayah Priangan, kemudian wilayah Joglo Sepur, wilayah Batara Jatim, wilayah Kalimantan, dan juga wilayah Indonesia Timur. Isma Farsi. Isma Farsi merupakan organisasi intra perguruan tinggi yang berorientasi kepada keilmuan dan juga berbasis pada keprofesian. Organisasi Isma Farsi ini lahir karena dilandasi adanya kesadaran bahwa seluruh mahasiswa farmasi yang ada di Indonesia perlu saling berkomunikasi untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang ada. Kemudian di Isma Farsi sendiri terdapat 8 pembagian wilayah atau daerah kepemimpinan. Yang pertama adalah wilayah Sumatera 1, wilayah Sumatera 2, kemudian yang ketiga ada juga wilayah Jabodetabek. Yang keempat ada wilayah Priangan, ada wilayah Joglo Sepur, ada wilayah Kalimantan, ada wilayah Batara Jatim, dan juga yang terakhir ada wilayah Indonesia Timur. Nah, kemudian adapun struktur organisasi dari Isma Farsi ada 4. Yang pertama adalah Munas atau Musyawarah Nasional, kemudian yang kedua adalah BPH atau Badan Pengurus Harian, yang ketiga adalah BP atau Badan Pengawas, dan yang terakhir adalah anggota. Nah, kemudian adapun beberapa event yang dilakukan oleh Isma Farsi, yaitu yang pertama adalah Munas atau Musyawarah Nasional, kemudian ada Pramunas atau Pramusyawarah Nasional, yang ketiga adalah Rakernas, Rapat Kerja Harian Nasional, dan yang keempat adalah PIMFI atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Dan adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh Isma Farsi diantaranya adalah berpartisipasi dalam passion counseling competition yang dilaksanakan secara nasional maupun internasional, kemudian pekan ilmiah mahasiswa farmasi seluruh Indonesia yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, serta forum-forum diskusi. Kemudian lambang Isma Farsi. Lambang Isma Farsi ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tulisan Isma Farsi atau tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, itu terletak di bagian sebelah dalam dari bentuk lambang. Yang kedua adalah lambang Isma Farsi terdiri dari dasar warna hijau dengan tulisan dan gambar yang berwarna putih. Yang ketiga, bentuk lambang Isma Farsi berbentuk oval dengan perbandingan 2:3. Yang keempat adalah terdapat gambar ular yang melilit dengan buku yang terbuka serta tulisan Isma Farsi yang berada di bawahnya. Sedangkan yang terakhir adalah dengan dua garis yang merupakan lingkaran sebelah dalam. Pembagian wilayah Sumatera 1 itu terdiri dari beberapa daerah atau bagian juga, yaitu pertama USU, UNTD,
kemudian Institusi Helvetia Medan, lalu ada juga UMN Al-Wasliyah, serta Unsyah. Demikianlah materi Isma Farsi yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkuman materi selama kegiatan PPLF yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah rangkuman materi pada kegiatan PPLF pada hari Sabtu pada tanggal 20 Maret tahun 2021. Yaitu materi pertama yang dibawakan oleh Kak Tasya Ardana selaku Korwil Isma Farsi Sumatera 1. Adapun materi yang dibawakan oleh Kak Tasya Ardana kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Hanya saja materi yang Kak Tasya Ardana bawakan jauh lebih detail ataupun lebih baik lagi. Yang kedua adalah materi kedua yang dibawakan oleh Ibu Embun Suci. Ibu Embun Suci membawakan materi mengenai 10 Stars of Pharmacies atau 10 bintang farmasi, di mana Ibu Suci menjelaskan sedikit latar belakang mengenai terbentuknya 10 Stars of Pharmacy serta apa itu apoteker. Yang pertama, untuk latar belakangnya, 10 Stars of Pharmacies itu pertama kali dikenal dengan konsep The 7 Stars of Pharmacies yang diperkenalkan oleh WHO pada bulan Maret tahun 2014. Kemudian ada penambahan 2 bintang atau 2 stars dari 7 Stars of Pharmacies menjadi 9 Stars of Pharmacies. Adapun bintang ataupun stars yang ditambah adalah researcher dan juga entrepreneur. Kemudian 9 Stars of Pharmacies tadi disempurnakan dengan penambahan 1 bintang ataupun 1 stars, yaitu Agent of Positive Change. Sehingga lengkaplah 10 Stars of Pharmacies yang kita kenal hingga saat ini. Adapun 10 Stars of Pharmacies yang pertama adalah caregiver atau pemberi layanan, communicator ataupun pembicara, decision maker. Kemudian yang keempat ada manager, yang kelima ada long life learner atau pembelajar seumur hidup. Kemudian ada teacher ataupun guru, ada juga pemimpin atau leadership, serta tadi yang penambahan tadi yaitu adalah researcher dan entrepreneur, dan yang terakhir adalah agent of positive change. Lanjut untuk materi ketiga. Materi ketiga itu dibawakan oleh pemateri kita, di mana materi dibawakan pada materi ketiga ini adalah mengenai IPSF atau International Pharmaceutical Student Federation adalah organisasi mahasiswa internasional pertama di dunia, atau organisasi non pemerintah, non politik, dan non agama yang mewakili mahasiswa farmasi. IPSF terbentuk di London pada tanggal 25 Agustus tahun 1949 dengan kesekretariatannya yang ada di Den Haag, Belanda, terdiri dari 8 negara. Kemudian IPSF ini memiliki 5 pembagian daerah regional. Yang pertama ada APRO atau Asia Pacific Regional Office. Ada juga namanya AFRO atau African Regional Office. Kemudian ada EMRO atau Eastern Mediterranean Regional Office. Selanjutnya ada PARO atau American Regional Office, serta ada juga yang keempat adalah EMRO atau European Regional Office. Kemudian pada IPSF ini juga menawarkan SEP atau Student Exchange Program, di mana SEP ini merupakan proyek yang dilaksanakan atau menawarkan magang bagi mahasiswa farmasi, di mana kita dapat memilih negara tujuan kita asalkan negara tujuan kita menyetujui kita sebagai mahasiswa magangnya. Kemudian SEP ini dilaksanakan selama 2 periode atau 2 musim, yaitu ada musim dingin atau winter dan juga musim panas atau summer. Adapun bidang yang dapat kita pilih dalam SEP atau Student Exchange Program ini, yang pertama ada apotek klinis, kemudian juga ada apotek komunitas, ada juga adalah bidang penelitian di tempat industri gitu, kemudian juga ada apotek rumah sakit, serta juga ada industri farmasi, dan juga selanjutnya adalah materi keempat yang dibawakan oleh Kak Michelle, di mana Kak Michelle menjelaskan sedikit mengenai apa itu persidangan, kemudian macam-macam persidangan, hak dan kewajiban peserta, serta yang lainnya. Yang pertama adalah macam-macam persidangan. Macam-macam persidangan itu ada 2, persidangan pleno dan juga persidangan komisi. Di mana pada sidang komisi hasil sidangnya itu keputusan sidangnya tidak bersifat tetap,
di mana hasil sidang komisi ini akan dibawa ke sidang pleno untuk ditetapkan secara sah. Setelah itu adapun pimpinan sidangan atau presidium sidang. Itu ada 3, yaitu pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan juga pimpinan sidang ketiga. Pimpinan sidang 1 berfungsi atau memiliki tujuan untuk memimpin jalannya sidang. Pimpinan sidang 2 itu berfungsi untuk membantu jalannya sidang, serta pimpinan sidang ketiga berfungsi sebagai notulensi atau yang mencatat selama sidang berlangsung. Itu ada juga dijelaskan mengenai istilah-istilah dalam persidangan seperti pending, kemudian scoring, kemudian ada juga walkout, ada juga opsi, ada juga voting, ada juga interupsi, ada juga quorum, kemudian juga ada PK dan yang lainnya. Kemudian Kak Michelle juga menjelaskan mengenai 2 macam peserta yang ada dalam persidangan, yaitu adalah peserta penuh dan juga peserta peninjau. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk peserta peninjau hanya memiliki hak untuk bicara saja, sedangkan peserta penuh memiliki beberapa hak. Yang pertama adalah hak untuk berbicara, hak untuk dipilih, hak memilih, dan juga hak suara. Itulah perbedaan antara peserta penuh dan peserta peninjau. Jadi peserta peninjau tidak memiliki hak selain hak berbicara. Selanjutnya adalah rangkuman materi yang saya dapatkan sedikit dari rangkaian acara PPLF tahun 2021 pada hari Minggu pada tanggal 21 Maret. Yaitu materi pertama adalah dibawakan oleh Kak Adina, di mana materi ini berkaitan dengan konseling terhadap pasien oleh farmasis. Yaitu Kak Adina sedikit menjelaskan mengenai apa saja tujuan kita ataupun pasien berkonseling dengan kita sebagai seorang farmasis. Itu materi selanjutnya pada hari kedua ini adalah dibawakan oleh 3 orang permateri, yaitu ada Bang Rezeki Denny Himawan, kemudian ada juga Bang Doli Hartama Harahap, serta Bang Aldo Syaputra Sinaga. Ketiga pemateri menjelaskan mengenai pengalaman mereka pribadi mengenai kegiatan berorganisasi ataupun kegiatan yang mereka lakukan di luar perkuliahan, namun mereka tetap menjalankan perkuliahan dengan baik, sehingga mereka memberikan tips-tips ataupun bagaimana cara memanajemen waktu agar kita dapat mengikuti perkuliahan sekaligus mengikuti kegiatan yang ada di luar perkuliahan seperti kegiatan berorganisasi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai Isma Farsi dan juga sedikit rangkuman yang saya peroleh selama kegiatan PPLF berlangsung. Terima kasih.